Sejarah Kesultanan Mataram. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagari Kesultanan Mataram adalah sebuah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dari akhir abad ke-16, ketika Panembahan Senapati dinobatkan menjadi raja pertama, hingga 1755, ketika Mataram dibagi menjadi negara-negara lebih kecil dalam perjanjian Giyanti. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Mataram. Pertama pemerintahan monarki, tahun berdiri ke 1586, tahun runtuh ke 1755. Kedua sultan terkenal, Sultan Agung, pendiri Mataram, Panembahan Senopati. Ketiga sultan terakhir, Pakubuwono III. Agama Islam, bahasa Jawa, Sunda, Arab, Melayu, pendahulu kerajaan Pajang. Etimologi nama Mataram secara historis adalah nama kerajaan pra-Islam yang mengacu pada kerajaan Mataram. Abad ke-8 praktik umum di Jawa adalah menyebut kerajaan mereka dengan metonimia dan bervariasi dalam berbagai bahasa. Ada keragaman, bahkan dalam bahasa. Dalam bahasa Sanskerta, Mataram berarti ibu, sedangkan istilah Matawis digunakan sebagai bentuk demonim dan kata sifat. Berdasarkan sejarahnya, ada dua kerajaan yang pernah ada di periode yang berbeda dan keduanya disebut Mataram. Kerajaan selanjutnya sering disebut sebagai Mataram Islam atau Matawis untuk membedakannya dari kerajaan Mataram abad ke-8. Latar belakang didirikannya, Kesultanan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Tepatnya pada tahun ke-1586. Latar belakang pendiriannya berawal dari pemberian wilayah hutan Mentau yang sekarang Kota Gedek, Yogyakarta oleh Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang kepada Ki Ageng Pamanahan, ayah Danang Sutawijaya, sebagai hadiah atas jasanya dalam membantu mengalahkan Arya Penangsang. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat, Danang Sutawijaya menggantikannya dan kemudian melepaskan diri dari Pajang, mendirikan Kesultanan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Panembahan Senopati Ngalaga Sahidin Panatagama. Pertama bantuan dalam penumpasan Arya Penangsang. Ki Ageng Pamanahan dan Danang Sutawijaya membantu Sultan Hadiwijaya Jakatingkir dari Kerajaan Pajang dalam menumpas pemberontakan Arya Penangsang dari Jipang. 2. Pemberian hutan Mentau. Sebagai imbalan atas bantuannya, Sultan Hadiwijaya memberikan hutan Mentau kepada Ki Ageng Pamanahan untuk dijadikan wilayah perdikan. Ketiga, pembangunan Mataram. Ki Ageng Pamanahan kemudian membuka dan membangun hutan Mentau yang kemudian berkembang menjadi sebuah kadipaten di bawah Kerajaan Pajang. 4. Pemisahan diri dari Pajang. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat dan terjadi perebutan kekuasaan di Pajang, Danang Sutawijaya memanfaatkan situasi ini untuk melepaskan diri dari Pajang dan mendirikan Kesultanan Mataram Islam. Kelima, pendirian Kesultanan. Pada tahun 1586, Danang Sutawijaya memproklamasikan berdirinya menjadi Kesultanan Mataram Islam dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Panembahan Senopati Ngalaga Sahidin Panatagama. Dengan demikian, Kesultanan Mataram Islam berdiri sebagai hasil dari pemberian wilayah, pembangunan wilayah tersebut, dan kemudian pemisahan diri dari kerajaan induknya, yaitu Pajang, oleh Panembahan Senopati. Ekspansi Kesultanan Mataram. Ekspansi Kesultanan Mataram Islam, terutama pada masa pemerintahan Sultan Agung, meliputi perluasan wilayah ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Mataram berhasil menguasai sebagian besar wilayah Jawa, kecuali Batavia dan Banten, melalui serangkaian penaklukan dan diplomasi dengan kerajaan lain. Perluasan ke wilayah Jawa Timur tahun 1614 sampai 1639. Menaklukkan Kediri, Wirasaba, Lasem, Pasuruan, Tuban, Madura, dan Surabaya tahun 1636. Mataram menguasai Giri,
Tahun 1639, Mataram menaklukkan Blambangan. Perluasan ke wilayah Jawa Barat. Tahun 1595 sampai 1620, Cirebon dan Sumedang. Mataram berhasil menaklukkan daerah-daerah ini. Di Jawa Barat, Batavia dan Banten, upaya penaklukannya tidak berhasil. Faktor-faktor mendorong inovasi ekspansi, keinginan untuk menyatukan Jawa. Sultan Agung memiliki ambisi untuk menyatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram, mengamankan wilayah dan perdagangan. Mataram ingin menguasai jalur perdagangan penting dan sumber daya alam, politik ekspansi dan strategi militer. Sultan Agung membangun angkatan perang yang kuat dan menggunakan taktik yang efektif dalam peperangan. Dampak ekspansi, perluasan wilayah kekuasaan Mataram Islam. Mataram menjadi kerajaan yang sangat kuat dan berpengaruh di Jawa. Perubahan struktur sosial dan politik. Ekspansi ini mengubah peta politik dan sosial di masyarakat Jawa. Konflik dengan VOC, upaya penaklukan Batavia dan Banten yang dikuasai oleh VOC menimbulkan konflik berkepanjangan. Dengan demikian, ekspansi Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung merupakan periode penting dalam sejarah Jawa yang ditandai dengan perluasan wilayah yang signifikan, konflik dengan kekuatan lain, dan perubahan struktur politik dan sosial di wilayah tersebut. Peran ekonomi Kesultanan. Kesultanan Mataram memiliki peran ekonomi yang signifikan sebagai kerajaan agraris yang kaya akan sumber daya alam, terutama pertanian. Mereka mengembangkan sistem irigasi yang canggih untuk mendukung produksi padi yang menjadi komoditas utama. Selain itu, Mataram juga aktif dalam perdagangan, baik domestik maupun internasional, serta memiliki kerajinan tangan yang berkualitas. Peran ekonomi Kesultanan Mataram. Pertama, pertanian. Mataram memiliki wilayah yang subur, dikelilingi pegunungan dan sungai-sungai besar, yang sangat ideal untuk pertanian, terutama padi. Sistem irigasi yang dikembangkan memungkinkan produksi padi yang surplus, mendukung pertumbuhan populasi dan stabilitas kesultanan. Kedua, perdagangan. Meskipun berlokasi di pedalaman, Mataram menjalin hubungan dagang yang aktif dengan kerajaan lain di Nusantara dan Asia Tenggara. Mereka memperdagangkan hasil bumi, rempah-rempah, dan kerajinan tangan mereka. Ketiga, kerajinan. Masyarakat Mataram juga dikenal dengan keterampilan mereka dalam mengolah logam emas, perak, tembaga, dan membuat kerajinan tangan seperti ukiran dan kain. Keempat, sistem pajak. Mataram menerapkan sistem pajak yang terstruktur, baik pada hasil pertanian maupun perdagangan, untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan infrastruktur. Kelima, kebijakan ekonomi Sultan Agung. Sultan Agung, salah satu Raja Mataram, mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada peningkatan pertanian, distribusi tanah, pembangunan irigasi, dan pembentukan lembaga keuangan untuk mengelola pemasukan kesultanan. Dengan peran ekonomi yang kuat ini, Kesultanan Mataram mampu mencapai kejayaannya dan memperluas wilayah kekuasaannya, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Diplomasi Kesultanan Mataram. Hubungan diplomasi Kesultanan Mataram cukup kompleks, melibatkan berbagai pihak seperti kerajaan lain dan VOC atau Foreign East Indies Company. Mataram di bawah Sultan Agung menjalin hubungan diplomatik dengan Portugis di Goa untuk tujuan perdagangan dan mungkin juga untuk melawan kekuatan lain. Namun, hubungan dengan VOC di Batavia lebih sering diwarnai ketegangan dan konflik, meskipun ada juga periode kerjasama. Akhirnya, Mataram menjadi negara protektorat Belanda dengan status swapraja. Pertama, hubungan dengan kerajaan lain. Sultan Agung menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk Portugis di Goa, untuk memperluas pengaruh Mataram dan mencari sekutu. Tujuan diplomasi ini juga mencakup perdagangan dan mungkin juga untuk menghadapi ancaman dari kerajaan lain atau kekuatan asing. Kedua, hubungan dengan VOC. Awalnya,
Mataram dan VOC memiliki hubungan yang cukup baik. Bahkan VOC mengajukan permohonan untuk mendirikan loji dagang di wilayah Mataram. Namun, penolakan Sultan Agung terhadap pendirian loji perdagangan tersebut membuat hubungan Mataram dan VOC menjadi tenggang. Setelah itu, VOC berhasil merebut Jayakarta dan mendirikan kota Batavia. Mataram yang mulai melihat VOC sebagai ancaman dan mulai melakukan perlawanan. Meskipun demikian, ada juga upaya diplomasi dari Mataram untuk menjalin hubungan baik dengan VOC, seperti pengiriman duta besar untuk menyampaikan tawaran damai, dan akhirnya Mataram jatuh di bawah kekuasaan VOC dan menjadi negara protektorat. Ketiga, tujuan dan strategi diplomasi. Mataram menggunakan diplomasi untuk mencapai berbagai tujuan, seperti memperluas wilayah kekuasaan, memperkuat posisi politik, dan menjalin hubungan perdagangan. Sultan Agung juga menggunakan diplomasi untuk menghadapi ancaman dari kekuatan lain, termasuk VOC. Strategi diplomasi Mataram seringkali melibatkan aliansi dengan kerajaan lain atau kekuatan asing untuk menyeimbangkan kekuatan. Keempat, dampak hubungan diplomasi. Hubungan diplomasi Mataram dengan kerajaan lain dan VOC memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan Mataram, baik secara politik maupun ekonomi. Ketegangan dengan VOC pada akhirnya menyebabkan Mataram menjadi negara protektorat Belanda. Meskipun demikian, hubungan diplomasi juga memungkinkan Mataram untuk memperluas pengaruhnya dan menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai pihak. Perang kekuasaan Mataram. Perang Mataram merujuk pada serangkaian konflik yang melibatkan Kesultanan Mataram dengan berbagai pihak, terutama kerajaan lain di Jawa dan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Beberapa perang penting yang termasuk dalam konteks ini adalah Perang Mataram vs Surabaya, Perang Mataram vs Blambangan, dan Pertempuran Batavia atau serangan Mataram ke Batavia melawan VOC. Pertama, Perang Mataram vs Surabaya. Kampanye militer yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram pada awal abad ke-17 untuk menaklukkan Kadipaten Surabaya dan sekutunya. Perang ini berakhir dengan penyerahan Surabaya pada tahun ke-1625. Kedua, Perang Mataram vs Blambangan. Konflik antara Kesultanan Mataram dan Kerajaan Blambangan di ujung timur Jawa dipicu oleh ambisi Sultan Agung untuk menguasai seluruh Jawa yang dilakukan pada tahun 1635 hingga 1639. Blambangan berhasil dikuasai sepenuhnya. Ketiga, Pertempuran Batavia. Dua serangan besar yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan ke 1629. Tujuannya adalah untuk mengusir VOC dari Batavia, pusat kekuasaan Belanda di Nusantara. Keempat, Perang Tahta Jawa ketiga. Konflik perebutan kekuasaan di dalam Kesultanan Mataram itu sendiri yang melibatkan berbagai pihak yang saling bersaing. Kelima, Pemberontakan Trunajaya adalah pemberontakan yang dilakukan melawan Kesultanan Mataram yang mendukung VOC pada masa Sultan Amangkurat II. Keenam, Konflik Banten Mataram. Persaingan dan konflik antara Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram terjadi begitu lama, yang dilakukan pada tahun 1620 sampai 1682 hingga melakukan persaingan politik. Ketujuh, melawan VOC. Perang Mataram VOC adalah sebuah perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Agung untuk menguasai Batavia dari VOC pada tahun 1628 sampai 1629. Keruntuhan Kesultanan Mataram. Keruntuhan Kesultanan Mataram yang berlangsung pada tahun 1755 ditandai dengan Perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Mataram menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Keruntuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kegagalan Sultan Agung merebut Batavia dari pengaruh VOC, konflik internal, dan perang antara Pakubuwono I melawan Amangkurat III. Faktor keruntuhan. Pertama, kekalahan Sultan Agung di Batavia
Serangan Sultan Agung ke Batavia pada tahun 1629 mengalami kegagalan yang berdampak pada perekonomian Kesultanan Mataram. Kekalahan ini menyebabkan perekonomian melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk berperang. Kedua pengaruh VOC melalui berbagai kebijakan mulai menguasai perdagangan dan ekonomi di Kesultanan Mataram, sehingga memperlemah kekuasaan kesultanan. Ketiga, konflik internal, perselisihan dan pertikaian antara keluarga kerajaan, terutama terkait pewarisan tahta, memperburuk kondisi politik di dalam kerajaan. Selain itu, pengaruh VOC yang memicu pertentangan antar keluarga juga memperburuk situasi. 4. Perang antara Pakubuwono I dan Amangkurat III. Konflik ini memperparah perpecahan di dalam kerajaan dan memperlemah kekuasaan Mataram. Kelima, pemberontakan wilayah. Wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan Sultan Agung mulai berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, menambah beban kerajaan untuk mempertahankan wilayah. Proses keruntuhan. Pertama, setelah kekalahan Sultan Agung, Mataram mengalami kemunduran ekonomi dan sosial. Kedua, pemerintahannya semakin lemah karena pengaruh VOC dan konflik internal. Ketiga, wilayah-wilayah mulai memberontak yang semakin memperburuk kondisi. Keempat, puncak dari perpecahan adalah Perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Kelima, perjanjian ini menandai berakhirnya Kesultanan Mataram Islam dan dimulainya era Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Sumber: Wikipedia, Kompas.com, Sejarah Nusantara, dan lain-lain. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.